Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang, dan salam sehat untuk semuanya. Saudara moderator, KOL, para pemateri, dan seluruh peserta webinar Gerakan Nasional Literasi Digital yang saya hormati. Kali ini saya kebagian materi yang sangat penting sekali karena berkait erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak dapat dilepas pisahkan dari yang namanya dunia internet. Ketika berbicara internet, kita akan dihadapkan dengan persoalan yang cukup kompleks, salah satunya berkaitan dengan hoax. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang topik yang sangat penting sekali, yaitu kiat bersama melawan hoax. Topik ini berpijak pada sebuah landasan yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran yang bunyinya al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kita ketahui membunuh adalah tindak kriminal yang hukumannya sangat berat sekali. Pembunuhan merupakan dosa besar. Ternyata ada satu dosa besar yang lebih kejam, yang lebih nista daripada pembunuhan. Kita mengenalnya fitnah. Di dalam fitnah ini terdapat kandungan utama yang bernama hoax, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita mendapati arti hoax ini sebagai informasi bohong, informasi dusta, berita bohong, berita dusta. Dalam Wikipedia terdapat pengertian yang lebih detail tentang hoax, yaitu sebagai usaha untuk menipu atau mengakali pembaca maupun pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Dari pengertian yang terdapat dalam KBBI dan Wikipedia, kita bisa menarik benang merah bahwa hoax ini merupakan informasi bohong yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Dari pengertian tersebut kita sadar betapa hoax itu sangat berbahaya, betapa hoax sangat mengancam keutuhan berbangsa dan bisa memporak-porandakan kehidupan bangsa di negeri ini. Karena itu penting terlebih dahulu saya menghadirkan beberapa kasus yang berkaitan dengan hoax sebagai referensi agar kita tidak menjadi salah satu pelaku maupun korban dari hoax itu sendiri. Tentu banyak kasus yang bisa kita jumpai di dunia internet dan fakta-fakta yang terjadi akibat adanya hoax. Di sini dari sekian banyak kasus itu, saya coba untuk memeras sarinya menjadi 4 kasus. Yang pertama, ini belum lama ini di tahun 2021 viral hoax 600 pelajar Cina diberi vaksin kosong di Jakarta. Viralnya hoax ini menyebabkan banyaknya orang yang terpedaya. Banyaknya masyarakat atau warga yang kemudian antipati terhadap program vaksinasi. Mereka takut, mereka ragu, mereka khawatir ketika divaksin akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini melahirkan pemahaman bahwa 600 pelajar di Cina itu hanya formalitas menjalani vaksinasi. Karena 600 pelajar, orang-orang Cina sadar bahwa vaksinasi itu berbahaya. Sementara vaksinasi di Indonesia ini tidak menggunakan vaksin kosong, betul-betul divaksin. Nah, hoax 600 pelajar Cina yang diberi vaksin kosong di Jakarta ini tidak bisa diterima dan harus diluruskan bahwa semua itu hanya hoax atau berita bohong semata. Kemudian yang sampai sekarang sangat aktual berkaitan dengan kasus hoax yang menimpa YouTube Aktual TV.
yang di dalamnya memuat hoax dan sedikitnya ada 765 konten provokatif. Saat ini direkturnya beserta beberapa pihak yang terlibat dalam produksi hoax dalam YouTube Aktual TV ini sudah diringkus oleh polisi. Bahkan YouTube Aktual TV oleh polisi diusahakan untuk diblokir. Dan saya cek barusan YouTube Aktual TV ini belum juga diblokir. Mungkin polisi sedang memprosesnya. Kemudian ada kasus yang ketiga, seorang calon mempelai perempuan ini tewas terkena COVID-19. Sebelumnya dia mau menjalani vaksinasi menjelang pernikahannya. Tetapi karena dia termakan hoax bahwa vaksin itu bisa mandul, akhirnya dia mengurungkan niat untuk menjalani vaksinasi. Dan ternyata naas bagi dia, sebelum menikmati pernikahan, menjalani proses pernikahan, dia meninggal karena terkena COVID-19. Dan di sini cukup mencengangkan sekali bahwa dari data yang dihadirkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Kominfo RI, setidaknya terdapat 800 situs penyebar hoax yang ada di Indonesia. Tentu angka 800 situs penyebar hoax di Indonesia ini yang dideteksi oleh Kominfo merupakan situs yang baru terdeteksi, sementara situs-situs yang tidak terdeteksi ini memunculkan pemahaman betapa situs penyebar hoax di Indonesia ini sangat tinggi sekali. Karena itu kita penting mengetahui jenis-jenis hoax itu apa saja. Setidaknya ada 9 jenis hoax, tetapi di sini saya coba menghadirkan 3 jenis hoax saja karena waktunya dibatasi. Yang pertama fake news, berita bohong. Sesuai dengan namanya, informasi atau berita yang disajikan kepada pembaca itu tidak sesuai dengan data, tidak sesuai dengan fakta. Data-data yang dihadirkan itu data-data kamuflase yang tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya di lapangan. Karena itu setiap fake news atau berita bohong harus kita hindari. Bagaimana untuk mendeteksi bahwa berita itu bohong? Nanti ada kriteria-kriteria yang bisa kita pelajari. Kemudian clickbait, tautan jebakan. Ada yang namanya phishing tag. Nah, ini perlu kita hati-hati ketika kita mendapatkan tautan, terutama dari nomor-nomor yang tidak kita kenal, dari akun media sosial yang tidak kita kenal. Harus hati-hati ketika kita mendapatkan clickbait atau tautan jebakan, langsung kita menghindari. Kemudian misinformation, informasi yang tidak akurat. Tentu misinformation ini atau informasi yang tidak akurat gampang kita mengetahuinya, mudah kita mendeteksinya. Terpenting kita melihat, mencermati apakah informasi ini masuk akal atau tidak. Biasanya informasi yang tidak akurat itu tidak masuk akal, langsung tertolak oleh akal. Karena itu penting kiranya kita mengetahui ciri-ciri hoax itu seperti apa. Yang pertama biasanya didistribusikan lewat media sosial. Tentu karena media sosial ini dampaknya sangat besar sekali. Ini salah satu ciri-ciri dari hoax. Konten-konten yang disebarluaskan di media sosial harus kita cermati karena media sosial ini menjadi wasilah atau alat penyebar luasan hoax yang selama ini cukup masif di negeri ini. Kemudian berisi pesan yang membuat cemas atau panik pembacanya. Konten-konten yang ketika dibaca itu membuat kita panik, membuat kita cemas dan mengkhawatirkan, langsung hindari karena di sana pasti ada unsur hoaxnya. Kemudian ada imbauan agar kita segera memforwardnya, sebarluaskan, viralkan. Nah, bahasa-bahasa seperti itu biasanya bahasa-bahasa yang digunakan oleh produsen-produsen yang memproduksi konten-konten hoax. Kemudian, nah ini yang penting untuk kita pahami. Biasanya pengirim awal hoax tidak diketahui identitasnya, sehingga ketika kita mendapatkan informasi kita harus cermati sumbernya dari mana, sanad informasi ini dari mana. Ketika kita tidak mampu menjangkau siapa identitas penyebar informasi di awal, maka harus hati-hati karena itu menjadi salah satu ciri dari berita bohong atau hoax.
Nah, setidaknya ada 4 motif informasi hoax ini disebar. Yang pertama, sekedar main-main. Biasanya orang yang sekedar main-main menyebarluaskan hoax ini kurang menyadari betapa hoax itu dampaknya luar biasa, dampak negatifnya sangat membahayakan. Karena itu, gerakan nasional literasi digital ini sangat penting sekali karena motif sekedar main-main ini bisa diminimalisasi, lebih-lebih bisa ditiadakan. Kemudian yang kedua, politik. Hoax dijadikan sebagai alat propaganda guna meraup dukungan. Kita sadari sendiri di momentum pemilu pertarungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, di situ sangat sengit sekali. Banyak kita temukan konten-konten hoax yang isinya sebagai alat propaganda untuk mempengaruhi publik, untuk meraup dukungan sebanyak mungkin. Kemudian yang ketiga, faktor ekonomi. Ya tentu ini untuk meraup keuntungan. Barusan ada phishing tag yang salah satu misinya ialah untuk meraup keuntungan, tautan yang menipu. Kemudian yang ketiga, alat penghasut atau agitasi. Nah, kita sudah mengetahui jenis-jenis hoax, kemudian kita juga mendapatkan fakta betapa banyak kasus yang dilahirkan disebabkan oleh hoax. Kita juga mengetahui motif apa saja sehingga orang memproduksi hoax. Selanjutnya kita harus melakukan perlawanan. Karena ketika kita diam, membiarkan sesuatu, itu sama halnya kita turut melakukan sesuatu yang berdampak negatif itu. Yang pertama, waspadai judul provokatif. Setiap judul-judul yang provokatif itu pasti ada unsur hoaxnya, sehingga kita harus mewaspadai. Kemudian cermati alamat situs. Kalau situs itu tidak berbadan hukum, ya tidak perlu kita konsumsi, tidak perlu kita baca. Dan yang ketiga, periksa fakta. Faktanya itu valid atau tidak. Check and reject data. Ketika valid, baru kita bisa sebarkan. Kalau sekiranya meragukan, apalagi tidak valid, ya tentu kita tidak perlu sebarkan. Dan kita pertegas bahwa konten itu merupakan konten hoax yang tidak layak dikonsumsi. Identifikasi penulis atau penyebarnya. Seperti yang saya sampaikan barusan, salah satu ciri hoax itu penyebarnya tidak diketahui identitasnya. Nah, ketika identitas penyebar itu tidak teridentifikasi, berarti unsur hoaxnya sangat besar sekali. Kemudian laporkan konten negatif. Nah, di tips melawan hoax yang kelima ini berkaitan dengan laporkan. Di Facebook, di Twitter, atau Instagram, di Google, ini terdapat fitur report status yang bisa kita fungsikan untuk melaporkan bahwa konten itu membahayakan, bahwa konten itu mengandung unsur hoax. Di Facebook ini ada fitur report status. Kemudian di Twitter, di Instagram ini ada fitur report konten. Di Google ada fitur feedback. Kategorikan informasi hoax sebagai hate speech, harassment, rude, threatening, atau kategori lain yang sesuai. Ketika banyak aduan dari kita, dari netizen, biasanya Facebook, Google, Twitter, Instagram, dan medsos lainnya ini akan menghapus status tersebut. Dan yang terpenting lagi adalah adukan konten-konten yang berbau hoax atau konten-konten yang mengandung informasi bohong itu ke email Kementerian Komunikasi Informasi Republik Indonesia, Kemkominfo RI, yaitu aduan@mail.kominfo.go.id. Demikian yang bisa saya sampaikan. Misalkan ada hal yang perlu dipertajam di sisi tanya jawab, nanti kita sharing bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.